Saya ingin rakyat mengenali saya sebagai bukan presiden Indonesia. Itu yang dikatakan oleh Bapak Jokowi ketika ditemu ramah oleh seorang wawancara daripada China. Mungkin Bapak Jokowi ingin rakyat mengenalinya sebagai yang ingin membantu untuk membangunkan Indonesia dan juga ekonomi serta infrastruktur di Indonesia itu. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua kalian? Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaallah pada hari ini saya tertarik dengan satu video yang mana Presiden Bapak Jokowi diwawancara oleh presenter daripada China, ya. Dan beberapa soalan ditanyakan kepada Bapak Jokowi. Satu poin yang menyayat di hati saya, yaitu Bapak Jokowi mengatakan bahwa saya ingin rakyat Indonesia itu mengenali saya bukan sebagai presiden. Itu kata-kata beliau. Tetapi mungkin beliau ingin dikenali sebagai seorang yang membantu membangunkan Indonesia di era kepemimpinannya, ataupun membantu meningkatkan ekonomi rakyat di Indonesia di dalam 2 periode kepemimpinannya ini. Jadi ini merupakan seorang presiden yang bagi saya itu sangat luar biasa. Dengan kata-kata itu mungkin kita mengenali beliau bahwa Bapak Presiden Jokowi sebelum menjadi presiden itu dia bermula daripada bawah. Dia bermula daripada orang biasa, rakyat biasa. Karena itu dia begitu mengetahui sekali apa keinginan rakyat itu sebenarnya, apa yang kemudahan yang perlu disediakan di desa-desa, di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, ke seluruh daripada Sabang sampai ke Merauke itu perlu disamaratakan pembangunan infrastruktur dan juga kemudahan-kemudahan asasnya. Jadi jom guys, kita tengok ataupun kita semak video ini daripada channel seperti biasa ngabarin kabar terkabar. Dan kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya, dan juga like, share, dan komen untuk mengetahui info-info terkini di Indonesia. Oke, judulnya ialah Sampai Bilang Wow dan Nyanyi di Depan Pak Jokowi. Presenter cantik sampai kaget ada presiden sesederhana ini. Itu guys, sangat luar biasa ya. Jadi jom kita sama-sama semak video ini sampai habis untuk info yang sebenar kalian akan dapat. Oke, jom. Mr. President, it was a great pleasure having you joining us here on the program. It's now very late here in Presiden Bali, Jokowi but you still look diwawancarai oleh very China Central energetic. Television. And this is a really long day to you. Okay. So, is it really hard to be a president here in Indonesia? Always have a very demanding schedule. Iya, ini negara kepulauan. Kita memiliki 17.000 pulau, memiliki 514 kabupaten dan kota dengan jumlah 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota dengan etnis jumlah berapa? 714. 714. Bahasa lokal 1.300. Wow, bahasa Sehingga lokalnya saja 1.300 loh. Apapun yang menjadi Full. presiden Indonesia memang harus mengunjungi rakyatnya yang berada di 514 kota dan kabupaten dan juga 17.000 pulau. Kalau tidak, mereka bisa merasa banyaknya kan? tidak memiliki presiden nanti. Karena berpencar di mana-mana. Well, this time we followed you. Dan ini saya juga sangat kagum dengan Pak Jokowi ini. Bukan apa guys, dia mengunjungi semua desa-desa kabupaten kecamatan itu, hampir ke semua di Indonesia itu guys, 17.000 pulau. Baru-baru ini saya buat konten sebelum ini, video sebelum ini yang Bapak Jokowi pergi
menemui rakyat di Malioboro. Itu ada di video saya sebelumnya. Kalian boleh lihat di situ ya. Santai saja Presiden Bapak Jokowi ini dengan rakyatnya itu. Wah. Oke, to the kita teruskan beautiful guys. island of Bali to see people's lives here. And many people that we talk to, they say they love to go to rural areas to see people's lives here, to learn about their problems, their aspirations. So what is the philosophy of such kind of governance style? Saya memulai karir politik saya dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur, 2 periode. kemudian presiden 2 periode. Dan memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, Itulah. saya datang ke ini pinggiran sungai. Dan saya menyokong selalu juga ingin dengan cara berinteraksi Jokowi ini. dari dengan rakyat, karena disitulah sebetulnya masalahnya ada. Disitulah sebetulnya problemnya mulai berangkat. Dan dari situlah juga kita mendapatkan inspirasi bagaimana membuat sebuah policy, membuat sebuah kebijakan. You said Wow, before that becoming a betul. president Tapi betul ya, bukan senang untuk seorang presiden ini akan turun ke bawah menemui rakyatnya. Karena seorang presiden ini biasanya begitu sibuk ya dengan urusan di luar negeri, dengan forum-forum yang ada di negara-negara luar. Tetapi Bapak Jokowi ini sebenarnya hampir ke seluruh desa di Indonesia ini beliau lawati ya. Kalian lebih mengetahuinya, mungkin boleh komentar di ruang kolom di mana tempat kalian itu yang dia sudah kunjungi. Siapa yang pernah dikunjungi oleh Bapak Jokowi ini, dan selalunya Bapak Jokowi akan memberi hadiah, sampul dan baju, macam-macam lah kalau dia melawat di sesuatu kawasan itu. Okay. wasn't your dream while you were a little boy? Saya tidak membayangkan jadi presiden Indonesia. Enggak. Saya hanya ingin pada saat itu sukses sebagai pengusaha. Saya lahir di kawasan kumuh, di bantaran sungai. Saya juga sangat memahami bagaimana perjuangan orang-orang biasa. Karena betul. apa? Saya pernah mengalami. Nah, Dan inilah itu ini saya guys. syukuri. Ini dia pernah, sebenarnya Bapak Jokowi ini daripada bawah, bahkan daripada orang biasa, kemudian Allah beri dia rezeki untuk jadi presiden ini. Itu dia semua alami yang keadaan bawahan itu. Karena saya betul-betul memahami apa yang dirasakan rakyat, memahami apa betul-betul yang dibutuhkan rakyat, sehingga bahasa yang saya selalu pakai adalah bahasa rakyat, bukan bahasa tinggi-tinggi. So actually, our President Xi Jinping, also believes in people-centered philosophy. And personally, you have met with him and held telephone conversation with him for so many times. So what is your impression of him? And during those interactions, is there something that is really impressive, something that really stands out in your recollection? Ya, saya melihat memang gaya kepemimpinan. Dia ditanya mengenai bagaimana impression ataupun apa Jokowi ini kan ke atas Xi Jinping yang presiden China kan, Pimpinan dari keadaan presidensi kepemimpinan di China itu dekat dengan rakyat dan betul-betul presidensi itu memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kemiskinan di RRT bisa turun drastis karena policy yang beliau sangat tajam di sekali. RRT ya. Well, this year is a very RRT itu apa, important guys? major political event in China, the National Congress of the CPC. So, what do you think is the significance of this event? Ya, kita ingin kongres itu berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk rakyat RRT. Tetapi RRT juga ya? Bisa juga menghasilkan Apa keputusan RRT itu, guys, yang bukan hanya berkontribusi bagi rakyat RRT, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas
kawasan, juga berkontribusi pada perdamaian dunia, dan juga berkontribusi pada kesejahteraan kawasan dan kesejahteraan dunia. Itu saya kira yang diinginkan oleh semua negara. So, Cuma saya mau tahu RRT itu guys. Nanti komentar di kolom di bawah ya. Mr. President, as the leader of Indonesia, it seems that you put lots of emphasis on infrastructure building. In talks with the people here, so many of them say that they are seeing increasing number of, bridges, roads, buildings in different islands and also major cities. So why are you paying Sambil extra ngopi guys, attention kita to dengar wawancara infrastructure? ini. And what does it mean for the development of Indonesia? Daya saing Indonesia akan baik apabila infrastrukturnya baik. Betul. Dan dalam kurun waktu sampai 8 tahun ini kita telah membangun 2040 km jalan tol. Kemudian juga membangun panjang 16 nih. airport baru dan 38 airport renovasi. Kemudian Ini baru saya tahu ini, 16 airport baru, 38 airport renovasi di bawah kepimpinan pelabuhan Bapak kita Jokowi ini. membangun juga bendungan. Gila, Saya kira banyaknya itu. Ini adalah sesuatu yang basic yang harus dimiliki oleh Indonesia dalam rangka daya saing. Saya sudah mencek, melihat konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung sudah 3 kali. Ini adalah sebuah flagship Kereta kerjasama cepat Jakarta infrastruktur Bandung. Saya ada antara reaksi. Indonesia dan RRT. Dan saya optimis proyek ini akan segera selesai. Dan sudah operasional nanti di pertengahan tahun depan, tahun 2023. Ini saya sudah buat reaction ini guys terkait dengan kereta api cepat Bandung ini, nanti tengok di video sebelum Dan ini ya. ini dapat memperkuat konektivitas antara Bandung dan Jakarta dan juga akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang. But in the future, if there's more high-speed trains, it's going to be much easier for you to travel from island to island, from province to province, right? Kalau sudah tersambung, ada konektivitas antar kota, antar provinsi dengan kereta cepat, ya tentu saja akan mempercepat itu. Itulah pentingnya Betul. infrastruktur, itulah pentingnya Infrastruktur itu kan. kecepatan, itulah pentingnya mobilitas barang dan manusia yang cepat. Karena itu adalah daya saing. As you mentioned, this is a flagship project of the Mantap. Belt and Road Initiative, and also the proposal made by President Xi Jinping about the 21st Century Maritime Silk Road is also in line with your proposal of Indonesia's global maritime fulcrum, right? And how do you think those two very important, very visionary initiatives could make joint efforts and could create greater strategic synergy under those two initiatives? What are some of the other areas of cooperation do you look forward to? Ya, saya kira kalau semakin banyak kerjasama Indonesia dan RRT akan semakin baik bagi kedua negara. Apapun, entah itu pelabuhan laut, entah itu airport, entah itu jalan tol. Saya kira semua inisiatif harus berkontribusi bagi stabilitas, bagi perdamaian, bagi kesejahteraan di kawasan Ini perdamaian, maupun di dunia. kesejahteraan. Dan kolaborasi itu harus saling menguntungkan. Dan Indonesia berharap Global Development Initiative menjadi sebuah platform untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dan lagi Indonesia siap untuk terus bermitra dalam rangka percepatan pencapaian SDGs. Mr. President, let's talk a little bit about yourself. Setuju, saya setuju tuh. Most of the interview in the perdamaian. past years, it seems that you're wearing your sneaker. And the overwhelming majority of those interviews, why is that? Ya karena sepatunya ini sepatu buatan dalam negeri dan harganya juga murah. Kalau dalam dolar berapa ya? $28.
saya harus juga pasarkan dong produk-produk Indonesia, produk-produk betul. usaha-usaha kecil. Maybe, you know, now Chinese has a really strong consumption power. This is something I think that's going to attract our viewers here in China. You are very active on social media network, and besides sharing about your work, your vision, you also sharing some of your very personal experiences. For instance, making herbal tea, singing, dancing, and babysitting your grandkids. They're really lovely and Wow. adorable, by the way. So now we have a chance, you know, showing this interview to tens of millions of viewers here in China. If there's anything that you really want to show to our viewers here in China, what would it be? Ya, saya ingin pada saat awal, saya ingin masyarakat mengenal saya lebih banyak dalam berbagai aspek dan juga mengenal saya apa adanya, ya seperti ini. Bukan saya Nah, ini sebagai nih. presiden. Ini guys. Mengenal saya apa adanya, bukan saya sebagai presiden, tapi juga saya sebagai seorang ayah, saya juga seorang sebagai ayah, seorang suami, saya juga sebagai seorang suami, kakak. Dan sebagai seorang kakek, untuk netizen di RRT, saya ingin netizen. mengirimkan salam hangat. Semoga salam nanti hangat. bisa berkunjung ke Bali, bisa berkunjung ke Manado, bisa berkunjung ke Indonesia dan melihat keindahan dan keramahan masyarakat Indonesia. Dan untuk herbal, ya setiap pagi saya selalu minum temulawak dan jahe Temulawak. setiap pagi. Dan jahe. itu sudah saya lakukan mungkin sudah. Woi, jahe ini saya pernah minum nih. Rasanya macam macam ada halia pedas-pedas nih kalau masuk sini. Tapi untuk kesehatan dia ada madu. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu untuk kesehatan. Masa ke Jakarta hari itu. Untuk For the past 20 years, wow. ya lebih dari 20 tahun untuk vitalitas rupanya kita dalam Bapak Jokowi ini pun dia minum jahe itu. dalam bekerja Entahlah. sehari-hari. I don't know whether you know that Indonesian folk songs, they are very, very popular in China. So many people could sing or hum the Indonesian folk songs. For instance, the boat song, "Bo风儿吹动我的船帆," nyanyi dia depan or Bapak Jokowi. "Ayo Mama, Ayo Mama, 你不要对我生气," Tersipu-sipu etc. Jokowi, Those ya. are the songs actually for people across generation. Me, my parents, my grandparents, we were raised listening to those really beautiful lyrics. So, Mr. President, how do you think the mantap. cultural understanding could be further enhanced, given that both countries all have very time-honored history, rich cultural heritage, and of course, very solid friendship? Ya, memang kita ini orang Timur. Jadi budaya kita, budaya RRT, budaya Indonesia hampir mirip-mirip. Saya kira karena itulah beberapa nyanyian yang terkenal di Indonesia juga sangat digemari di RRT, misalnya Bengawan Solo. Itu presidensi Iya, tahu Bengawan Solo ini. bagaimana bernyanyi mengenai Bengawan Solo. Yeah. Bengawan Solo ini top juga ini di Artinya Malaysia. memang nyanyiannya sangat indah sekali. Mr. President, it was such a great pleasure talking to you. Thank you so much for sharing with us your very insightful views and all those really interesting stories and experiences. We feel great appreciated for your time. Oke guys, itu dia sangat luar biasa guys, Bapak Jokowi. Dan kalau saya ingin mengatakan apa lagi kurangnya dengan Bapak Jokowi ini ya, tetapi ialah kita pun manusia biasa. Mungkin kalian lebih mengetahui di Indonesia bagaimana kepemimpinan Bapak Jokowi itu selama 2 periode dan hampir ke penghujungnya. Mungkin di tahun 2024 akan ada presiden baru lagi. Tapi selama kepimpinannya, selama saya membuat reaksi terhadap video-video terkait dengan Bapak Jokowi ini, terlalu banyak kebaikan ataupun
pembangunan daripada infrastruktur, sama ada di desa, di kota, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, setiap provinsi di 17.000 pulau daripada Sabang sampai Merauke itu telah dibangunkan oleh Bapak Jokowi. Dan saya baru pertama kali melihat tadi bahwa airport itu pun telah 16 airport baru dibuat di bawah kepimimpinannya, dan 38 airport telah direnovasi menjadi airport-airport yang serba canggih pada saat ini. Dan dia mau diwawancara tadi juga ada menyebut terkait dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan saya baru membuat reaksi konten terkait dengan video itu. Itu sangat-sangat satu kebanggaan juga untuk Indonesia. Jadi kalian rakyat Indonesia sebenarnya lebih mengetahui dengan terhadap kepimpinan yang ada pada Bapak Jokowi ini. Cuma saya ini melihat secara jauh, secara kasar dan secara melalui media sosial. Tetapi setiap yang saya reaksi itu adalah kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di Indonesia. Itu sangatlah Indonesia itu terkenal di mata dunia, di mana suara Jokowi juga didengari oleh negara-negara besar, negara-negara maju seperti Amerika, Rusia, China, juga itu didengari suara Bapak Jokowi apabila dalam forum-forum, dalam kongres yang diadakan di dunia. Begitu juga Indonesia menjadi ketua kepada G20. Itu bukan alang-alang guys, bukan sembarang negara yang boleh di Asia ini ya. Tapi Presiden Indonesia Bapak Jokowi menjadi ketua kepada G20 itu, yang akan diadakan forumnya di Indonesia kan. Jadi satu lagi yang beliau katakan tadi, beliau inginkan kepada selalu kedamaian, keselamatan global itu yang lebih utama dari segala-galanya, dan juga pembangunan ekonomi untuk rakyat. Dan yang paling saya terkesan di sini ialah Bapak Jokowi ini sebenarnya dia daripada bawah. Dia memahami naluri rakyat yang di bawah ini karena dia daripada tempat itu. Jadi setiap kali dia melawat katanya di setiap desa kota itu, dari situlah dia mendapat inspirasi untuk membangunkan polisi-polisi dasar-dasar pemerintahan di Indonesia untuk kemajuan rakyatnya sendiri, untuk membangunkan ekonomi rakyatnya. Jadi begitu guys, tidak lama lagi dia akan habis tempo pemerintahannya itu. Moga-moga Bapak Jokowi ya, saya mendoakan beliau sentiasa dikurniakan kesehatan yang baik, dimurahkan rezekinya, dan juga sentiasa beliau sukses walaupun akan tamat temponya. Dan pada masa saat dia menjadi presiden ini, mudah-mudahan dia dapat membangunkan Indonesia itu lagi maju dan terkenal di seluruh dunia untuk membantu juga negara-negara tetangganya seperti Malaysia ini. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini negara banyak sumber alamnya guys. Mudah-mudahan dia juga akan membantu Malaysia dari segi apapun, tidak semata-mata dari segi material, tetapi mungkin idea-idea beliau boleh digunakan pakai oleh negara Malaysia juga. Insya Allah ya, kita berbagi-bagi info dan pendapat masing-masing ya. Oke, jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan Bapak Jokowi ini, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk berbagi info yang positif dan info yang baik, idea yang membina daripada kalian ya guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.